Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran kali ini, pelajar dapat merancang percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. Dan bab yang kita pelajari masih di bab 1 Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Subbab C merancang percobaan. Metode ilmiah itu sendiri, metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Metode ilmiah ini adalah sebuah metode yang memang harus digunakan oleh seorang yang sedang belajar. Terutama digunakan pada saat di perguruan tinggi, yaitu saat menyelesaikan tugas akhir, baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Tahapan-tahapan metode ilmiah harus dilakukan dengan benar. Apa saja sih tahapan-tahapan dalam metode ilmiah itu? Hari ini kita akan pelajarinya. Yang pertama, tahapan-tahapan metode ilmiah melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Dan keenam, menarik kesimpulan. Nah, apa sih yang dimaksud melakukan pengamatan atau observasi? Pengamatan dalam sains adalah saat menciptakan suatu penemuan. Ide para ilmuwan sains biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat menggunakan kelima indera kita untuk mengamati. 2. Penentuan tujuan percobaan. Dari pengamatan kita akan menentukan masalah yang akan diteliti. Masalah ini ditulis dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang diuji, yang disebut juga tujuan percobaan. Tujuan percobaan harus dapat diuji, dapat dilakukan, dan bukan pendapat pribadi. Contoh tujuan percobaan. Apakah tanaman yang terkena cahaya matahari langsung akan menghasilkan warna bunga yang lebih cerah dibandingkan yang tidak terkena cahaya matahari langsung? Ini bisa diuji. Sedangkan kalimat yang kedua, bunga warna merah lebih bagus dari bunga warna kuning. Ini bukan tujuan percobaan. Ketiga, menuliskan hipotesis atau dugaan. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Hipotesis harus bersifat logis atau masuk akal dan semakin lengkap jika didukung alasan dari segi ilmu sains atau ilmiah. Dari gambar di bawah ini, apakah kalian menduga sesuatu akan terjadi? Tentunya kalian bisa memperkirakan bahwa akan terjadi hujan, bukan? Dugaan ini kita buat berdasarkan pada pengetahuan atau pengalaman yang telah kalian miliki sebelumnya. Dengan kata lain, hipotesis itu harus bersifat logis atau masuk akal. Hipotesis makin lengkap bila didukung dengan alasan dari segi ilmu sains atau ilmiah. Ayo amati aktivitas 1.8 berikut. Amatilah gambar di bawah ini. Jika kalian akan melakukan penyelidikan, apakah tujuan percobaan dan hipotesisnya berdasarkan pengamatan kalian? Ingat bahwa hipotesis didukung oleh alasan yang ilmiah. Sebagai ilmuwan cilik, kalian juga akan melakukan berbagai percobaan, seperti para ilmuwan sains, untuk menyelidiki hubungan antara sebab dan akibat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan di alam sekitar. Para ilmuwan tersebut merancang percobaan untuk mengubah satu kondisi atau suatu hal yang mengakibatkan ada hal yang lain berubah. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Nah, dalam percobaan kita akan memiliki 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Apa sih variabel bebas? Variabel bebas adalah faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain. Nah, kalau ingin lebih paham, kita perhatikan ya contoh berikut ini. Ketut akan menyelidiki jalur yang dapat ia tempuh dalam waktu terpendek atau paling cepat
untuk berjalan dari rumahnya ke sekolah. Misalnya ada 3 jalur berbeda yang akan ia coba. Satu hari ia mencoba satu jalur, ia mengukur waktu yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah pada tiap jalur tersebut. Karena Ketut hanya ingin mencari tahu jalur yang tercepat, maka ia sendiri yang akan berjalan menempuh setiap jalur tersebut. Dari ilustrasi di atas, kalian mengetahui bahwa Ketut akan menguji 3 jalur yang berbeda dari rumahnya ke sekolah. Maka variabel bebasnya adalah jalur yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Dalam percobaan ini, Ketut mengukur waktu yang ia perlukan untuk berjalan pada jalur-jalur tersebut. Artinya, variabel terikatnya adalah waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Dia akan memperoleh 3 macam waktu yang mungkin saja sama atau berbeda. Sementara itu, semua faktor lain harus diusahakan sama sehingga tidak mempengaruhi waktu tempuh. Perhatikan contoh 2 berikut. Retno ingin memelihara beberapa bebek yang menghasilkan telur yang banyak untuk dijual. Ia mencoba berbagai macam makanan yang disarankan untuk bebek. Tentukan variabel bebas, terikat, dan 3 macam variabel kontrol dalam penyelidikan Retno ini. Nah, variabel bebasnya kalian harus paham. 2 macam makanan bebek, variabel terikatnya jumlah telur yang dihasilkan, dan variabel kontrolnya adalah usia bebek harus sama, kondisi kandang bebek juga harus sama, waktu pemberian dan jumlah makanan juga sama. Tahap-tahapan metode ilmiah yang kelima adalah prosedur percobaan. Nah, prosedur percobaan ini kita wajib mempersiapkan alat-alat, bahan-bahan yang diperlukan serta membuat urutan langkah-langkah rinci yang akan dilakukan dalam percobaan.